Jadi ya, ikuti saja apa yang terjadi, jangan ditolak, jangan dilekati, jangan diproses juga. Terus amati dengan apa adanya, ya. Jangan dibenci, ditolak ya. Artinya kita menyukai ini, menyukai itu jangan. Tidak ada harapan, keinginan, ambisi, impian apapun tidak ada, hanya duduk saja 15 menit. Romo akan memberikan aba-aba nanti untuk selesainya. Baik, meditasi kita mulai.
Tabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu teman sedama. Setelah kita latihan meditasi, kita akan mulai masuk ke teori. Tadi harusnya awalnya kita mulai dengan nama Karagata atau awan dana. Mari kita mulai sekarang. Kita bersama-sama Anjali, kita menghormat Sang Buddha dengan memanjatkan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baiklah, Bapak Ibu, teman sedama, marilah kita bersama-sama uh, berdiskusi Dhamma. Romo akan mulai dengan share screen ya. Romo coba keluarin, kenapa belum bisa? Iya, mau keluarin dulu. Ya, sudah terlihat. Ya, terlihat ya. Sebentar, Romo pinggirin dikit. Iya, sudah ya, oke ya. Ya. Semuanya oke, baik. Ini apa ya? Oke. Nah, Romo memberikan judul hari ini adalah apa di mana ada aku, di situ ada duka. Dari judulnya aja sudah sebenarnya Romo sudah ada sedikit kesalahan ya kalau mau dibilang itu ada adanya itu loh. Ada dan tiadanya kalau kita teliti ya. Tapi ini untuk kepentingan kita supaya lebih paham ya. Jadi kita masukkan ada ya sang aku itu. Ya, boleh. Nah, mengapa ya di mana ada aku itu pasti ada penderitaan. Nah, itu yang penting harus kita mengetahuinya. Ya, jadi inilah inti yang sebenarnya yang kesalahan kita terus-menerus kita menderita, tumimbal lahir ya yang tidak hentinya. Tumimbal lahir itu atau lahir kembali itulah penderitaan. Ya, salah satu dari duka 12 itu. Ya. Jadi dari derita ini kita belum bisa keluar dari ini semua, kita lari dengan ada penderitaan, maka kita lari terus. Kita hindari terus. Kita cari kemana-mana untuk menghilangkan, menghilangkan, menghilangkan. Bahkan setelah ketemu ajaran Buddha pun, ketika kita tidak memahaminya, memahami itu bisa lewat teori, ya lewat teori nggak cukup, ya ibaratnya lewat perenungan juga tidak cukup, harus tiga-tiganya, teori, perenungan, dan meditasi, ketiga-tiganya. Ya, jadi tidak bisa uh, ya tanpa teori ya sudah meditasi aja. Nah itu uh, keliru ya. Tetapi ada beberapa makhluk yang spesial di mana teorinya sudah ada di kehidupan lampau. Ya, prakteknya juga sudah ada kehidupan lampau, cuma belum jadi aja. Jadi begitu dia praktek, dia langsung bisa lanjut dan dia nggak terlalu perlu banyak teori belajar lagi. Ya, dan perenungan juga udah ada. Ya, mungkin di kehidupan-kehidupan lampau pernah bertemu dengan arahat, ya, para makhluk suci lainnya. Nah, jadi kita jangan beranggapan seperti itu, ya. Kita terus-menerus tekuni tiga-tiganya, teori tetap harus jalan, kemudian perenungan, lalu kita lakukan praktek meditasi. Nah, untuk mengetahui itu, ya kita derita itu. Nah, Romo akan membuat satu, ini sebenarnya slide-nya dari guru Abhidhamma ya. Nah, jadi
kita harus tahu dulu apa itu aku, ya, ata dulu. Nah, anggapan aja sebenarnya tidak ada sang aku itu, ya, dinamakan ata, ya. Kalau diajarkan sang Buddha kan anatta, ya, anatta tanpa diri, ya, tanpa diri, tanpa tidak ada aku, ya, sang aku itu tidak ada, ya, dan sebagainya. Jadi untuk kita lebih paham lagi, banyak istilah-istilah di sini, ya, ego lah, jiwa lah, diri lah, atman lah, Sanskerta dalam jiwa lah. Nah, itu semua jiwa, itu semuanya adalah ata, pandangan ata, adanya ata. Nah, ini semua tidak ada. Ya, dalam ajaran Buddha secara hakikatnya ata itu tidak valid. Sebenarnya ada katakan ada atau tidak adanya, itu sudah juga kita masuk ke dalam ininya, masuk ininya. Jadi secara hakikat atta itu tidak valid. Secara hakikat ini kita nggak ada. Nah, ada nggak adanya nih. Kita terkondisi baru ada. Kalau tak terkondisi, ya nggak kelihatan, nggak muncul. Nah, paham nggak di sini? Jadi dari awal kita sudah harus punya pahaman bahwa atta hanya ego, jiwa, diri, dan ada aku ini hanya anggapan, ya. Hanya menganggap ada kita. Ya, tidak valid dia. Ya, hanya gagasan, anggapan konseptual ata aja. Dari ciptaan pikiran kita aja. Jadi bisa dikira seperti itu. Nah, jadi kita masuk, ya. Nah, kita singkat saja ini. Kenapa? Karena eh, nggak terlalu panjang. Ya, nanti tanya jawab lebih oke, ya. Tapi ini bisa ditanyakan nanti. Ya, kalau tidak jelas. Nah, ada anggapan konseptual yaitu sang aku itu, ya, aku asmi ini namanya asmi, ya. Ini adalah gagasan anggapan. Inilah aku, ini adalah gagasan anggapan aku akan menjadi, aku akan tidak menjadi, aku akan bersama makhluk bermateri, ya. Aku akan terpisah dari makhluk bermateri, aku akan menjadi tanpa materi, ya, arupa jana, ya. Ini adalah gagasan anggapan saja. Ya, gagasan anggapan adalah penyakit bisul atau anak panah yang harus dicabut. Bisul yang harus disingkirkan, penyakit yang harus disingkirkan. Nah, inilah penyakit ini. Jadi kita ini anggapan ini, gagasan anggapan inilah yang merepotkan ini. Harus dicabut artinya di sini. Kalau kita sudah cabut, maka kita bisa mencapai kebahagiaan tertinggi. Nah, kita terus duka di sini, yaitu karena konseptual ata ini, aku ini. Ya, mungkin pada masih bingung, ya. Kita sebenarnya coba contoh, memberikan contoh. Setiap hari kita sebenarnya menderita, menderita. Aku. Kenapa ya menderita, ya? Pertama, kita ini pasti tak terhindar dari ingin, ya kan? Ingin. Kita mau jalan ke situ, ingin ini, ingin minum, ingin apa, itu semua sudah siapa yang ingin? Aku kan, aku, ya. Ingin itu juga sebenarnya sudah aku, ya. Nah, begitu keinginan aku itu tidak terpenuhi, maka timbullah kebencian, penolakan. Kalau terpenuhi akunya itu, inginku bertambah. Makin ingin melekat, malah, ya, tanha upadana, ya. Jadi ini semua kalau kita pahami, kita ini sudah memang terjebak dari awal. Kita memang sudah toksik, ibarat tuh udah ada penyakit, ya, udah duka. Nah, makanya dalam 4 kebenaran mulia, siapa yang duka? Kan kebenaran mulia pertama adalah tentang duka, ya.
duka Arya Saca itu kan. Nah, siapa yang duka? Cita 89 Cita 81 ya, Cetasika 51 50 sorry. Saya lupa. Sorry, Rupa 28. Ya, itu yang duka itu tuh. Ya, jadi batin dan jasmani yang duka itu. Nah, kenapa citanya harus 89 kan? Kenapa 81? Ya, karena yang 8 cita lagi itu makhluk suci punya. Ya, dia tidak termasuk dalam empat kebenaran mulia itu, duka itu. Ya, di dalam duka itu dia tidak termasuk. Ya. Terus mengapa cetasikanya 51 tadi 50 ya? 51 sorry, 51 ya. Satunya ada di sebab duka ya. Sorry. Sorry saya takut salah aja. Jangan jangan di ini deh ya. Jadi ini yang penting adalah batin dan jasmani ya. Nah, itu di Damasangani sih ya. Jadi nanti ya kalau mau nggak ada slide lupa jadinya angka-angka gituan. Ya, yang jelas kita ngerti saja bahwa yang duka itu siapa? Makhluk. Nah, itu aja yang penting makhluk ya. Nanti mau 50, 51 itu sebenarnya sangkara ya. Sangkara. Ada yang keluar sih dari situ ya. Wedana yang nggak salah. Bukan. Sebab duka. Sebab duka itu tanha. Loba cetasika. Ada cetasikanya yang keluar itu. Ya, satu. Nah, jadi kembali lagi, sang aku ini sudah ada dari kehidupan kehidupan kita terus-menerus sampai sekarang. Kita ini seolah-olah tidak terbebaskan. Jadi ini bukan diri kita. Jadi bagaimana kita keluar? Sedangkan anggapan aku ini sebenarnya tidak valid ya. Kita hanya anggap aja. Jadi aku ini tidak valid sebenarnya. Jadi gagasan ini yang menjadikan kita ini terus makin bodoh, makin bodoh, makin bodoh. Karena kita merasa ini ada aku, itu sudah kebodohan batin. Jadi kalau kita teruskan begitu terus, itu kebodohan batin nggak bakal terkikis, ya sang aku ini. Ya jadi kita bisa paham bahwa sang aku ini biang keroknya sebenarnya gagasan ini yang membuat kita itu seperti tadi dituliskan di situ bisul lah, anak panah lah yang harus dicabut. Kita sudah kena anak panah ini, jangan dibiarkan. Artinya udah kena tembak panah, udah duka ini sebenarnya kita bereskan ini loh ya, bereskan dia kalau enggak lama-lama tambah parah tambah parah. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa kalau karena kita menderita ini ya sebab penderitaan ya tadi kan aku kan, nah, siapa yang ingin ya siapa yang ingin aku, nah gitu. Kita bisa timbul kebencian, marah-marah, stres, ya karena hartaku, cintaku, harga diriku, ya kehormatanku, semualah, anakku, ya orang tuaku, semua aku, ya diriku, ya. Jadi semua. Jadi kalau kita secara teoritis penyebab penderitaan kan sebab duka kan samudaya duka samudaya Arya Saca itu kan yang kedua kan itu kan tanha tuh ya keinginan nafsu keinginan. Nah ini siapa? Aku kan. Jadi setiap kali ada aku itu di situ ada duka ya itulah duka di sana ya. Gimana kita bisa terbebaskan? Kita perkuat tiap hari aku terus nih tiap hari nih
mau makan, mau minum, mau apa, mau kerja, mau apa, itu semua aku loh. Jadi gimana dong Romo kita? Kita kan ingin cari nafkah, iya pasti ada keinginan, pasti ingin ini, ingin itu. Nggak ada cara lain. Dengan ujung-ujungnya kita harus kondisikan sati sampai jana. Ya, Jalan Mulia Berunsur 8 sudah diberitakan. Kalau kita masih terus begini, ya gimana kita bisa terbebaskan? Ya, jadi misalnya kita ini sedang uh, meditasi, ya, ada orang diminta untuk meditasi, ya, bermeditasilah. Ketika kita meditasi, makin konsentrasi makin tinggi dan perhatian murni makin kuat, maka akan terjadi kita melihat fenomena batin, kita diminta untuk menerima, menerima, menerima. Tetapi karena kita masih belum terlalu, masih terus ada kadang-kadang terputus-terputus, kita bisa terbawa lagi, ya. Maka kita melihat awal-awalnya adalah kekotoran batin kita. Ya, kotoran batin itu kilesa, ya, kilesa 10 ya. Itu semuanya udah loba dosa mohana. Ya, jadi kita melihat kekotoran batin ini makin lama makin kita konsentrasikan, ada beberapa yang memang awal-awal belum terlatih, dia akan masuk ke pusarannya. Kotoran batin itu kita ikuti. Ada yang terpleset, gagal, atau orang bilang terseret lah. Ya, tanpa terasa kita ikut ceritanya. Dari fenomena yang muncul itu ada cerita-cerita kemana-mana, hayalan dan sebagainya. Nah, begitu kita masuk ke situ, kita akan merasa menderita sekali, ya, membenci, tidak suka. Kita melihat semua kekotoran batin, kita melihatnya. Kita nggak suka sama dia, maka kita timbul penolakan. Begitu penolakan, memperkuat kekotoran batin lagi. Penolakan itulah kebencian kan, memperkuat lagi sehingga kita kapok, ya, nggak mau lagi meditasi, nggak asik, stres malah. Nah, begitu kita stres, ya kita akan cari menghilangkan yang nggak nyaman itu. Kenapa? Karena kita sudah terlatih. Kalau nggak enak, pasti ingin cari yang enak. Nggak enak, benci. Habis benci, nggak suka, ingin cari yang suka. Yang kita sukai. Yaitu yang kita sukai adalah keindahan dari duniawi ini. Yang kita anggap indah itu. Ya kan? Nah, jadi kita akan pergi ke, ada yang mengatakan, Romo, meditasi nggak membuat saya tenang. Saya sudah menderita, Romo. Saya justru datang ke sini untuk meditasi, untuk menghilangkan uh, penderitaan saya. Ya, saya sudah stres. Di sini meditasi tambah stres. Nggak hilang, tambah stres malah. Ya kan? Tetapi stres saya hilang loh. Kalau saya duduk-duduk di kafe, dengar lagu, ya, di outdoor, ada yang nyanyi, ada pemandangan-pemandangan dan sebagainya, ya, nyanyi-nyanyi lagunya asik-asik. Nah, itu saya agak tenang tuh. Nah, ngobrol sama teman-teman, hahaha, makan-makan, minum-minuman yang enak-enak. Nah, itu meredakan saya punya stres. Gimana tuh? Nah, yang itulah, ya. Jadi mereka lari itu dari penderitaan, ya, lari. Nah, disitulah kita gagal dalam hal perjuangan. Makanya diperlukan untuk wirya, tahan banting. Makanya di dalam Jalan Mulia Busur 8 ada wirya sama wayama itu, ya, daya upaya yang benar itu wirya, tahan banting tuh. Ya, semangat endurance yang bertahan ya. Nah, itu yang diperlukan. Maka kita perlu bergaul dengan teman-teman yang bersama-sama memang meditasi, ya. Jadi
saling menyemangati. Kalau enggak akan begitu, ya akan terus begitu karena ini bukan diri kita. Paham nggak? Ini bukan aku, bukan diri kita, uncontrollable. Lihat apa, jadi apa. Kecenderungan apa, jadi kecenderungan apa. Ya, jadi kita coba balik ya. Nah, aku yang muncul karena sombong atau melekat. Nah, melekat udah tahu upadana, penderitaan, ya kan? Nah, jadi dari judulnya di mana ada aku, di situ ada penderitaan memang. Disitulah penderitaan sang aku itulah yang kita anggap itu ada, maka menderita. Ya, karena memang sang aku itu ajaran Buddha dikatakan tidak eksis, maksudnya tidak valid. Karena memang batin dan jasmani ini tanpa diri diajarin sang Buddha. Ya, coba lihat ya. Aku muncul karena sombong yang merupakan awal konsep-konsep si aku melihat, aku mendengar ya. Karena seolah-olah kita melihat ini jadi aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang merasakan dan sebagainya. Inilah aku yang merupakan pandangan personalitas Sakaya Ditti yang akan berkombinasi 20 varian. Nanti Sakaya Ditti dibahas ya 20 varian ya. Coba cukup waktu gak? Dimulai dari aku ya. Asmi mana ya, mana itu sombongannya. Selanjutnya anggapan-anggapan lain yang milikku. Nah, aku, milikku, diriku ya. Nah, terus menerus ya, jadi membuat kita seolah-olah kita kekal. Jadi merasa nih aku nih, ini si aku nih ya, ada jiwanya, ada rohnya. Jadi ada kecenderungan laten proses terbentuknya pandangan membuat aku, membuat milikku, kesombongan ya dan sebagainya. Tanha mana diti ya pandangan salah ini sudah ya. Jadi ini udah pandangan salah, maka kita terus menerus kalau kita biarkan saja maka dia akan berkembang. Ada judul Romo ceramahnya yaitu jika tidak maju maka akan mundur. Nah, gitu loh. Jadi kita kalau tidak maju batin kita mengarah ke nibana, maka kita diam pasti akan mundur. Nggak mungkin statis. Karena setiap detik kita berubah. Berubah ke arah mana? Kan tidak kekal kan? Anicca kan? Berubah ke arah mana? Ke arah mendekati nibana atau menjauhi nibana. Menjauhi nibana itulah kemunduran batin kita. Paham? Jadi kalau kita merasa, saya udah belajar ini, udah diem aja, didiemin aja ya. Udah ngerti nih. Sudahlah, tahulah sharing dhamma udah saya dapet intinya. Kalau kita diamin, 1 tahun, 2 tahun lagi lupa. Pasti lupa. Kenapa lupa? Karena dia akan diisi dengan pengertian dan rekaman-rekaman yang lain lagi. Ya, jadi kita ini kecenderungan-kecenderungan itu kita sebenarnya kita yang kondisikan sendiri ya. Kalau kita diam, maka setiap hari belajarnya apa? Latihan apa? Latihan kekotoran batin. Kekotoran batin itu siapa? Aku. Nah, latihan keakuan lagi. Apa nggak makin tinggi keakuannya? Ya kan dilatih terus. Nah, kalau kita mencoba untuk berdana, nah, itu kan mengikis aku tuh. Aku punya duit, dah jangan terlalu dilekati, ya kan? Ini bukan punyaku. Nah, tiada bisa dimiliki. Ini hanya kecenderungan batin saya saat ini sepertinya ingin melepas, gitu aja. Ya, jadi masih ada latihan melepas-melepas dan meditasi itu melepas yang paling oke. Ya, karena dalam kondisi konsentrasi dan perhatian murni kita akan merekamnya lebih kuat lagi. Ya, jadi teman sedama Bapak Ibu jika belajar sesuatu lagi konsentrasi maka akan lebih kuat ya dalam memahami satu kasus atau satu materi pertanyaan dan sebagainya ya seperti ini keakuan ya nah, ini sudah ya aku punyaku ya ini ciptaan pikiran nih ya dimasukkan ke dalam seolah nyata
dan latar belakang bekerja kebodohan batin. Nah, itu karena kita bodoh, maka kita nggak ngerti sebenarnya itu anatta, maka kita masuk ke situ terus. Awija Pacaya Sangkara, Sangkara. Terus Awija terus ya. Jadi Awija ini kemoha ini kebodohan ini membuat kita karena memang kita tidak tahu kebenaran yang sebenarnya. Nah, sekarang kita belajar ini mengikis kebodohan kita loh. Kita mulai tahu nih, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini, tetapi kurang kuat. Hanya teori-teori masih kurang kuat, harus perenungan lagi. Perenungan harus dilanjutkan lebih kuat lagi, yaitu meditasi vipassana. Nah, disitulah nanti awija terus terkikis. Nah, awija kikis satu, maka panya satu. Awija kikis dua, maka panya dua. Naik, dapat dua. Nah, kayak gitulah berbanding terbalik dengan panya. Panya itulah pengetahuan, ya, pengetahuan atau kebijaksanaan nantinya. Seperti itu. Karena telah diberikan beberapa identitas seperti suppose ego, makhluk awam, ini merupakan spekulasi ke arah masa depan. Nah, nanti kita akan mengarah ke saya ingin jadi apa, ya, saya tidak akan menjadi apa. Nah, ini ada pandangan-pandangan yang kekekalan, yaitu yang sasata wada namanya. I will be, ya, saya akan menjadi seperti ada satu roh lah. Ingin jadi makhluk surgawi, jadi dewa, jadi ini dan sebagainya. Kalau yang ini kemusnahan itu nihilisme, ini uceda wada itu I will not be. Saya akan tidak setelah mati tidak ada apa-apa lagi. Sebenarnya saya tidak akan menjadi apa-apa. Nah, ada pandangan seperti itu. Ya, jika sudah menganut itu, maka berbagai kemunculan dan berkembangnya berperilaku mental, mental proliferation, yaitu papanca, multiple error. Nah, nanti kita bahas untuk satipatthana. Nanti saat ada kesempatan meditasi kita harus bahas dengan satipatthana, yaitu papanca ini ada ya. Terjadi yang akan terekspresi melalui pikiran, tindakan fisik atau maupun ucapan. Ya, jadi nanti kita akan terus ya pikiran kita itu berkembang nih, ya, beranak cucu, berproliferasi. Sudah error lagi, makin error lagi. Ya, jadi seperti itu, multiple error. Nah, contohlah aku ini ya, entah apa yang merasukimu ya hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Ya, ini ada lagunya ya, Romo nggak nyanyikan deh ya. Salah apa diriku padamu hingga kau tega menyakiti aku ya. Kau abaikan cintaku atau kau sia-siakan cintaku ya seperti itu ya. Ya jadi kita benar ini aku ini kita lihat baca aja sudah semua penderitaan ini. Dinyanyiin Ya, Romo, dinyanyiin daripada dibaca. jangan lah. Ini online semua jangan deh. Heeh. Tapi ini memang top ya lagu ini membuat kita ingat. Nggak apa-apa, Bapak Ibu nyanyi sendiri nggak masalah supaya ingat lagi bahwa inilah penderitaan. Udah udah kita menderita, kita pertanyakan lagi salah apa diriku padamu. Sudah dia mengkhianati kita, tapi kita mempertanyakan lagi. Jadi double penderitaannya, benar nggak? Dikhianati kan sudah menderita, ditambah lagi salah apa diriku lagi padamu. Nah, dipertanyakan lagi, itu lebih menderita lagi 2 kali lipat, ya, 2 kali lipat. Nah, inilah semua aku, dirimu, diriku, dan itu aku, kamu, itu semua adalah penderitaan ya. Jadi kita bisa marah-marah, bisa ribut karena aku ya waktuku ya terhalang misalnya kita naik mobil macet ya waktuku habis deh di sini ya. Waktuku, janjiku semua wadah ya, semua. Ya saya punya appointmentku semua aku akhirnya seperti ini. Nah, jadi kalau nggak bisa eh, terhindar dari ini ya tentu memang nggak bisa terhindar kita. Hanya kita ada waktu kikis dan retret. Ada waktu meditasi, ada waktu meditasi, ada waktu meditasi. Meditasi itulah sang aku itu tidak muncul. Ya, karena kita tidak ada yang kita inginkan. Yang ingin itu adalah siapa? Yang ingin siapa sih? Ya aku. Yang ingin siapa? Aku, ya. Aku.
Nah, jadi keinginan jangan munculkan, impian apalagi, harapan jangan, lepaskan semua. Hanya mengetahui aja batin ini ada kembang kempis, ada mendengar suara, kesadaran pendengaran saja. Mendengar, mendengar, mendengar. Bukan didefinisikan suara pintu lah, suara apa, jangan. Itu udah mulai masuk ke aku lagi. Ya, jangan lagi. Ya, jadi pokoknya kita saat meditasi vipassana itu 1 jam vipassana itu kita merekam tanpa aku. Ya, kita tidak apa, tidak menganalisa, ya, mencampuri, seolah-olah ini tuh batin dan jasmani memang bukan milik kita. Dia seolah-olah dia jalan sendiri tuh. Memang benar-benar bukan seolah-olah lagi. Memang benar kenyataan. Nanti kita lihat sendiri. Pikiran juga nggak bisa diam. Suruh dia untuk mengarah ke perut. Tapi dia terus ke sana kemari suka-suka dia. Hayalan masa depan, masa lampau. Gelisah dan sebagainya muncul itu karena memang bukan milik kita. Kan bukan milikmu kan tadi kan. Kita mempunyai pandangan salah milikku. Nah, dengan kita merasa milikku tapi milik itu mengecewakan. Milikku harus dia kita kuasai dong. Kalau milikku ya dengerin aku dong, jangan nyusahin aku dong. Ternyata kita mempunyai anggapan milikku, tetapi kenyataannya, realitanya tidak ada yang bisa dimiliki. Tetapi kita paksakan menganggap bahwa ini milikku, diri ini. Maka disinilah kontranya. Maka penderitaan lah kalau kita ikuti sang aku itu lagi. Nah, makanya ajaran Sang Buddha tidak ada cara lain. Tanpa meditasi tidak bisa. Ya, kita bukan di masa-masa Sang Buddha masih ada. Ya, masih ada yang makhluk yang apa sih namanya? Aduh, lupa semua. Harus ada selainnya. Ya, kita makhluk yang apa, ada 4 makhluk yang dibedakan ya. Bedakan ya. Yang bisa dengan satu kata dari Sang Buddha, satu kalimat, berapa kalimat mencapai kesucian seperti itu. Nah, itu yang sudah memang latih di kehidupan lampau sudah banyak ya. Itu harus Sang Buddha yang khotbah. Ya, kalau Sang Buddha sekarang udah tiada, berarti bukan lagi makhluk itu ya. Makhluk itu sudah tidak ada. 4 jenis Sakaya Diti terhadap jasmani yang tadi, ya kan 20. Nah, jadi ini seorang melihat jasmani sebagai atta dalam arti jasmani sebagai atta atau atta, ya. Nah, ini repot nih. Ini mesti lebih detail nih, ya. Jadi dia menganggap ya diri ini ya ini, ya seperti itulah ya jasmani ya. Rupa atanam melihat seseorang melihat jasmani sebagai tempat dari atta, ya. Atta di dalam jasmani. Jadi ada satu roh yang di dalam jasmani ini. Paham ya? Oke. Yang ini yang ketiga, seorang melihat atta sebagai terpisah dari jasmani. Jadi ini tidak ada atta tapi beda. Nah, maksudnya terpisah ya, terpisah. Nah, kalau ini kan sepertinya gabung nih, ya. Atta memang di dalam jasmani. Nah, kalau ini kebalikannya. Seorang memandang jasmani sebagai kepunyaan atta. Nah, jadi tubuh ini adalah punya si ini, punyaku. Nah, atta. Hal yang sama terhadap wedana, sanya, sangkara, winyana juga ya. Maka ada 5 kan pancakanda kan. Rupa, kalau ini kan rupa kan. Rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Nah, 4 kali 5, 20 jenis. Nah, ini hanya untuk cuplikan saja. Tidak dibahas di sini. Karena memang ini akan makin menjauh. Makin kejauh, makin detail. Ini perlu pembahasan khusus ya, mungkin perlu 2 jam. Itu mula Pariyaya Sutta ya. Jadi ini kita hanya iklankan dulu saja karena memang ada kaitan dengan pandangan sang aku itu ya, hanya lewat. Nah,
kemelekatan samiata, ya, kemelekatan terhadap controlling self, nivasiata, continuous self, karakaata, active agent self, wedakaata, experiencing self, ya, mengalaminya, siapa yang mengalaminya. Ya, jadi ini nanti akan dibahas, ya, controlling self itu apa, samiata itu sorry, kok jadi seperti ini. Ah, mempercayai bahwa ada entitas hidup di dalam tubuh suatu makhluk yang mengatur. Nah, ingat Romo kasih huruf besar semua, ini mengatur aja bedanya, ya. Controlling. Jadi ada pandangan menganggap bahwa ada entitas hidup, ya. Ini pandangan sama Atta, ya. Itu yang mengatur. Ini yang kita salah-salah terus nih, yang mengatur. Mengarah ke setiap kehendak perbuatan kita adalah jiwa yang hidup, yang pergi, berdiri, duduk, tidur, berbicara, apapun ada yang ngatur dah pokoknya. Seperti itu. Seolah-olah ada perintah-perintah yang ngaturnya. Yang pengaturnya ada. Jadi si sang aku itu. Kemudian ada variasi nivasi ata, yaitu continuous self. Ya, ini mempercayai bahwa suatu entitas hidup secara permanen berdiam dalam tubuh. Nah, dia permanen berdiam dalam satu makhluk itu. Ada roh di situ. Bahwa sejak lahir secara permanen ada hingga kematian. Sebagian percaya setelah kematian entitas hidup ini musnah, ucedaditi, pandangan nihilisme yang tadi. Yang tadi sasataditi, ya, akan identitas hidup ini tidak hancur, ya, rohnya tidak hancur dan tetap ada dalam tubuh. Yang baru kehidupan selanjutnya, ya, jadi sehingga jasmani hancur tapi ada yang namanya roh itu tidak hancur, ya, akan lanjut itu ceritanya, ya, namanya reinkarnasi lah. Kalau kita kan rebirth, lain, ya, lain, pandangannya lain, beda. Kalau reinkarnasi itu seolah-olah yang dianya itu dia terus gitu. Sang aku itu terus, ya, tidak mati dia, tidak ini, tetap eksis gitu sepertinya. Nah, ajaran Sang Buddha bukan itu. Karena kata kemelekatan terhadap gagasan active agent self, ya. Jadi mempercayai bahwa suatu entitas hidup jiwa yang bertanggung jawab. Nah, ada yang bertanggung jawab bahwa dia melakukan sesuatu aksi dan apa-apa akan menerima, ya, dan sebagainya, menerima akibat lebih terkait dengan sangkara, ya. Jadi ini mengarah ke situ. Beda kata, ya, yang mengalami experiencing, yang mengalami pengalaman ini, ya, ada satu diri yang merasakan sensasi perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Bentuk kemelekatan ini merupakan wedana kanda sebenarnya, ya, perpaduan perasaan, beda kata namanya. Nah, inilah empat inilah, ya, yang dibabarkan Sang Buddha, dijelaskan, ya, untuk supaya kita paham. Ini loh diri loh yang bisa mengarah ke sini. Sekarang kita mengarah ke sini semua. Yang merasakan enaknya itu adalah aku. Yang bertanggung jawab nanti juga aku, ya. Yang continue itu seolah-olah kita terus permanen di situ, ya. Yang mengontrol itu juga ada ternyata. Nah, saya ini mau ngapain ini tergantung, seolah-olah ada satu otaknya nih, otaknya, ya, ada satu inti, ya, yang mengaturnya segalanya, kayak gitu. Jadi ini semuanya pandangan salah, ya. Singkatnya 5 kelompok perpaduan kemelekatan ini, ya, adalah penderitaan. Jadi ini batin dan jasmani. Jasmani ini rupa, batin ini ada 4, ya. Wedana, sanya, sangkara, winyana ini adalah batin. Jadi batin dan jasmani saja, tidak ada rohnya. Rohnya di mana? Jiwa ini bukan. Batin aja kita sebut, ya. Batin ini ada 4. Ini juga tidak kekal, ini juga tidak kekal, ini juga tidak kekal, ini juga tidak kekal, sanya juga tidak kekal. Berubah terus. Ya dong, ingatan kita terus bertambah kan, terus bertambah, tambah, ya kan? Tambah aja pengalaman kita, baik buruk, bertambah aja di sini. Yang kita perasaan juga tidak kekal, mana bisa orang merasakan terus bahagia? Nggak ada, ya.
Tidak bisa terus bahagia-bahagia. Terus kesadaran apalagi? Sadar ini, sadar itu, sadar ini, sadar ini, berubah-berubah. Tadi kita sadari perut-perut, tapi terus berubah-berubah terus ya. Jadi ini juga tidak bisa dikatakan ada intinya, ya ada makhluk. Nah ini makhluk ini gabungan dari semua ini, ya. Ini juga diteliti-teliti nggak ada intinya juga jasmani itu, ya. Diteliti. Nah, ini empat kebenaran mulia tentang duka yang tadi, ya siapa yang duka, ya makhluk. Makhluk itu siapa? Yaitu yang tadi, ya. Ini tadi di sini nih. Nah, siapa? Yang keluar satu ini nih kayaknya. Vedana. Aduh, lupa deh. Bukan di sini, bukan. Ya, Cetasika 50. Soalnya ada dua yang keluar nih. Ini kan Sangkara kan? Ini sebenarnya Sangkara juga. Sangkara 52, ya. Cetasika 52, sorry. Sangkara ini pecah dia. Kenapa pecah ya? Saya nggak tahu ini. Kalau ini dari buku ajaran Sang Buddha begitu. Harus tanya kepada Sang Buddha ini kayaknya ya. Wedana, Sanya, nah ini keluar dari situ. Ya, keluar dari ini, dikeluarkan ya. Nggak tahu kenapa ya. Saya pernah dengar penjelasan tapi saya lupa. Saya nggak berani untuk menyebarkan lagi kalau saya kurang tahu ya. Saya kurang pasti ya, kurang yakin. Nah, what is the real nature of me? Ya, or I, mine or I. Ya, siapa aku, milikku, dan diriku ini. Apakah dari feeling, dari fenomena, persepsi, mental agregat, ya, consciousness, kesadaran, ya, those five aggregates, ya, yang tadi, uh, rupa, wedana, sanya, sangkara itulah, lima gugus itu, are not being, ya. Jadi, but natural, empty, non-self fenomena. Tidak ada diri. Nah, ini kesimpulannya, ya. Jadi kalau kita terus menganggap bahwa sang aku itu, maka kita menderita. Makanya Romo beri judul kayaknya tepat deh, di mana ada aku di situ penderitaan. Jadi memang yang harus dihancurkan ini nanti sang aku ini. Bagaimana cara menghancurkan? Ya jalan mulia berunsur 8. Nanti ada detik-detik mencapai nibananya. Cuman nggak mungkin kita bahas di sini kan. Itu ada satu sesi, ya. Bukan detik-detik Waisak lagi, detik-detik mencapai nibbana itu udah ada dijelaskan di buku. Nah, kebetulan Romo beruntung bisa belajar dan memahami, ya kira-kira paham secara teori adalah. Makanya nggak ada berhenti lagi dimanapun kita bermeditasi. Ya, saya rasa, waduh, lewat waktunya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, teman-teman, terima kasih Romo penjelasannya detail banget ini ya. Kalau saya tuh udah puyeng kalau dengerin teori ya. Kadang-kadang praktek itu lebih gampang, teman-teman. Karena setiap orang kan fenomenanya beda-beda gitu. Ya, tak. Tapi memang Iya, perlu ya Romo yang kita tahu teorinya juga ya. Nggak bisa langsung duduk begitu aja ya, tanpa tahu iya, apa yang kita lakukan ya. Ya, teman-teman, silakan ya kalau ingin bertanya ya, bisa langsung open mic. Nanti langsung ini aja di open mic langsung tanyakan pertanyaannya kalau yang di Zoom. Kalau untuk yang teman-teman di YouTube, silakan ya kalau mau bertanya bisa ditulis di chatnya nanti saya bacakan. Ya ada mau bertanya dulu Pak Rudi atau Bu Santi? Oke Romo sambil nunggu nih, saya mau nanya nih Romo ya. Kadang-kadang ada orang bilang begini ya, kalau kita meditasi tuh karena disuruh bilang jangan egois, apa melepas ego segala macam, kok kita kayaknya jadi kayak pasif gitu ya. Orang ngajak berantem aja kita juga walaupun kita bener kita kayak ah enggak lah udahlah gitu loh kayak nggak ada semangat gitu ya kayak ya ngelewatin hari aja nih kayaknya gitu kan itu gimana ya persepsinya kok kayak seperti itu ya Romo ya iya. bener nggak sih? Jadi eh, memang kita seperti itu sudah terlatih. Ya, kita muncul di kehidupan ini pun sudah toksik. Dibaratkan kita tuh sudah terus menganggap
seperti yang tadi itu, yang pandangan salah tadi ya, menganggap bahwa aku, ya, pandangan yang tadi milikku, diriku, ya, ini aku, milikku, diriku. Nah, itu sudah memang dari awal-awal kita lahir itu sudah dari kehidupan lampau yang itu terus aku terus gitu. Sehingga kita nggak bisa melepas dari itu sehingga tetap akan terpancing ke situ. Nah, maka kita nggak bisa, ini bukan diri kita, Ibu Santi. Jadi ini bukan pikiran kita juga ini. Jadi kan tadi kan kita punya anggapan controlling self. Nah, kita menganggap kita bisa mengontrolnya, tetapi itu hanya anggapan aja kan, seolah-olah kamu tertipu karena kebodohan batin kita. Tetapi kenyataannya eh, makhluk yang sudah mencapai kesucian, mereka sudah mengetahui ya sang akunya hancur di situ makanya. Jadi dia mengatakan nggak ada, hanya rekaman dah. Jadi intinya Romo sharing dengan bahasa sehari-hari aja supaya teman tahu aja dah, ambil bawa pulang. Jadi hanya merekam yang tanpa diri itu. Nanti kita akan mengetahui tanpa dirinya, itu artinya realitanya. Ini sekarang kita ini nggak ngelihat karena kita tidak ada senjatanya, yaitu jalan mulia unsur 8. Apa? Ya, pandangan benar dulu kan, pengertian. Nah, pengertiannya itu semua berdasarkan akan mengkondisikan nih semuanya nih. Ya, jadi dari pandangan itu pikiran harus benar, yaitu tidak loba, tidak dosa, tidak moha. Yaitu saat meditasi itu, vipassana, kita tidak boleh melekat apapun, ingin kan loba. Dosa menolak apapun, tidak menolak. Moha, ya kita tidak kondisikan, ya memang ada moha tetapi kita tidak munculkan. Ya ini karena kita cuman munculkan perhatian murni. Di mana perhatian murni ini hanya melihat fenomena tanpa dianalisa, tanpa di apa diikut campur lah, nah, tidak. Ya, jadi kita justru lagi sedang melihat, merasakan, mendengar dan apa hanya itu saja. Nah, itu yang kita rekam. Nanti kita lama-lama seketika kekotoran batin ini mereda, kotoran batin tahu ya, yang tadi ya loba dosa moha lagi ya, kan kita nggak bisa terhindar dari itu, yaitu 5 rintangan batin itu loh, yaitu kama tanha, nafsu tanha itu ya, nafsu keinginan itu, uh, biapada ya, kemauan jahat dan kebencian itu ya, dia punya keturunannya, wicikica, ragu-ragu, ya, udaca kukuca, gelisahan batin, membuat kita pikirannya kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Tinamida membuat kita malas dan ya ngantuk yang tadi lah ya, ngantuk, malas, lemes, cara bertenaga ya kan. Nah itu 5 rintangan batin itu masih ada, nggak bisa lihat ya. Makanya kita latihan untuk supaya 5 rintangan batin itu tidak muncul. Gimana? Konsentrasi tinggi dan perhatian murni sekaligus sudah. Nah, kalau konsentrasi tinggi mencapai 5 rintangan batin itu lenyap, saat itu tidak muncul, maka mencapailah cita wisudi, kesucian pikiran atau kemurnian pikiran, dan biasanya disebut upacara samadhi. Nah, begitu upacara samadhi itu ketenangan luar biasa. Nggak ada kemauan jahat, nggak ada nafsu loba, ya kan, kama tanha, nggak ada, yang kegelisahan dan kekhawatiran tidak muncul, ya kan, keraguan-raguan juga tidak muncul. Wah, yakin uh, itu namanya tinamida, ya, kemalasan dan kelelahan itu tidak muncul, malah sebaliknya kan, kalau nggak lelah kan jadi semangat kan, semangat, tenang, ya, gelisah kan lawan katanya tenang. Nah, tenang. Jadi begitu tenang, semuanya nyaman, semangat, bertenaga, wah, meditasinya bagus banget. Nah, itu upacara samadhi. Dan begitu upacara samadhi, inilah jernih dari kekotoran batin itu semua. Nah, kita bisa melihat fenomena batin ini, batin dan jasmani ini
dicengkram ternyata oleh anicca tidak kekal, anicca dukkha ya penderitaan atau ketidakpuasan ya, anatta tanpa diri. Nah, disinilah kita melihat tanpa diri ini. Kita selama ini kan tadi itu yang slide-slide awal semuanya kan adalah aku. Nah, ini sedang kita bisa waktu meditasi itu melihat tanpa aku. Disitulah kita mengetahui ternyata nggak ada aku, nggak ada yang kontrol-kontrol itu, tidak ada yang merasakan, bahkan tidak ada yang mencapai nibbana nanti. Nah itu ya tidak ada siapa yang sakit, tidak ada yang sakit. Jadi nanti kita ini tidak ada juga repot juga tuh, ya tidak ada juga nanti nihilisme lagi, ya ada dan tiada ini loh. Nah itulah keunikan dari ajaran Sang Buddha yang luar biasa. Itu secara teori kadang-kadang agak susah buntu, harus dibantu dengan uh, meditasi juga. Ya, jadi teman sedama jangan berkecil hati, jangan mentalnya jatuh. Tetap hari ini maju ada, tetapi harus diperkuat lagi dengan vipassana. Tidak ada cara lain lagi, harus menyiapkan waktu dimanapun. Waktu tidur, meditasi kan tidak harus duduk, ya bisa jalan, bisa berdiri dan bisa baring. Nah, baringlah pegang, sentuh. Waktu mau tidur itu sentuh perut aja, dia akan naik turun. Biarkan saja, ya amati aja dengan apa adanya. Melepaslah apa adanya keinginan kita untuk tidurlah, untuk apa kegelisahan, nanti nggak ngantuk-ngantuk lagi, jangan ada pikiran begituan, hanya amati, ikuti aja, ya istirahat yang sangat luar biasa nanti akan terlihat. Kita kalau kayak gitu kita latihan terus, maka kita suatu hari akan mencapai yang namanya tingkatan di mana kekotoran batin sudah tidak muncul. Nah, itu upacara samadhi. Nah, ini tidak kekal ya. Begitu kita upacara samadhi, kita mulai melanggar sila lagi, lakukan lagi, tidak sati lagi, maka untuk masuk ke upacara samadhi sulit lagi. Jadi upacara samadhi itu penting. Jadi maka kita sekarang banyakkan yang meditasi itu hanya coba untuk melatih konsentrasi dan perhatian murni. Nah, supaya kita bisa mencapai titik di mana tidak diganggu oleh 5 rintangan batin. Si pengganggu ini loh. 5 yang tadi itu mengganggu. Kita makanya stres sering meditasi itu merasa aduh menderita banget itu karena ini 5 ini. Nah, begitu 5 ini tidak muncul, waduh, bisa kita terus-terusan ya, bisa kita terus semangat berlatihnya terus-terusan. Makanya ada orang retreat bisa sampai nambah waktu lagi gitu loh. Karena dia merasa mana ada penderitaan, dia nggak muncul saat itu, ya kan? Nah, dia nggak kelihatan lagi yang kayak gini, yang 5 rintangan batin itu yang membuat kita itu nggak tahan. Nah, begitu kita meditasi terus-menerus latihan, maka begitulah kita melihat kenyataan yang sebenarnya tentang anicca, dukkha, anatta. Maka mengatakan batin dan jasmani ini ternyata dicengkram oleh anicca, dukkha, anatta. Jadi apa yang harus dikejar? Segala sesuatu yang tidak kekal dan tanpa diri lagi. Siapa yang juara? Siapa yang dihormati? Siapa? Siapa? Nah, nanti akunya kalau dia makin tahu nggak ada sang aku, maka kalau dia diomelin, dia diomongin, dia dicelakain, dia itu bisa bertahan. Nah, seperti Ibu Santi tanya, ya, ada yang kayak gini gimana tuh? Kita, nah nanti secara sendiri kita tahu sebenarnya siapa sih yang dia lukai, siapa sih yang diomongi, saya itu nggak ada akunya. Nah, saya itu nggak ada akunya, sayanya aja udah ada aku. Jadi kita tuh bicara sulit. Ya, jadi ini kan hanya teori ya. Jadi kalau waktu meditasi dia tahu sendiri bahwa nggak ada akunya, nggak ada kita ini nggak ada kung. Makanya di dalam Mandarin itu ada namanya apa? Sincingnya, sutra hati ya. Nah, kung isi adalah kosong, kosong adalah isi dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dipahami ketika kita meditasi, kita melihat, bahkan kita bisa merasakan, mengalami sendiri, sehingga akan timbul sudah tidak terlalu tertarik dengan batin dan jasmani ini. Jadi bisa melepas.
tidak melekat lagi, melepas. Nah, disitulah untuk detik-detik nanti itu mengarah terus, nanti mencapai nibbana, ya, pengetahuan sempurna. Saya rasa itu saja. Waduh, pertanyaannya dijawab panjang banget. Ya, supaya Iya. ngerti aja. Ini ada satu pertanyaan nih dari Bu Santi di chat, saya bacakan ya Romo ya. Mm-mm. Teori tidak ada aku juga bisa membuat pikiran makin tumpul, bukan? Membuat jadi susah menentukan pilihan seperti mau makan apa. Jadi bingung juga karena jadi tidak pengen apapun. Jadi menderita lagi katanya. Coba diulangi lagi bisa Ibu Susi. Oh, saya lupa loh. Ini Ibu Susi ya. Saya kira Ibu Santi. Tadi Oh, terbalik. Sorry, sorry. Ya, Ibu ya Susi. ini Bu Santi Gimana tanya. tadi? Sorry, ulang lagi. Iya, Santi tanya di chat ya, saya bacakan. Teori tidak ada aku juga bisa membuat pikiran makin tumpul, bukan? Membuat jadi susah menentukan pilihan seperti mau makan apa. Jadi bingung juga karena jadi tidak pengen apa-apa, jadi menderita lagi. Ya jadi maksudnya gini loh Romo ya, kadang-kadang kita kan suruh meditasi nih. High Ah, ekspektasinya tuh nggak cuman kita bisa duduk tenang gitu kan. Orang tuh berharap kita jangan marah. Kita nggak punya apa ya ibaratnya kayak orang yang makanya tadi saya bilang kayak kita tuh jadi diharapkan tuh kayak orang yang ap- dibilang apa ya nggak apatis, punya apatis, semangat apatis. lah gitu lah maksudnya Apatis ya. iya Apatis ya. kayak apatis gitu loh lurus-lurus aja gitu nggak boleh belok nggak boleh marah nggak boleh kesel gitu kan padahal kan itu adalah emosi yang memang harus harus rise juga kalau memang kita butuhkan gitu loh mana yang bilang jangan marah-marah kamu kan meditator lah kalau memang dia salah kan kita harus marahin kan gitu loh maksudnya tapi Ya, marahnya kan tanpa kebencian ya tanpa ada niat jahat gitu kan susah ya kalau kita paham. meditator kan diharap jangan marah-marah dong terus jangan banyak maunya gitu kayak nggak punya apa ya ngejar masa depan nggak ngejar cita-cita karena merasa bahwa lah kan tanpa aku tanpa ini gitu loh nah itu Romo maksudnya Orang-orang yang tidak berguna lah. iya gitu kayaknya kesannya cuman lewatin hari doang hidup di dunia ini cuman bangun meditasi makan ke toilet meditasi lagi terus udah kayak nggak punya apa ya cita-cita gitu loh nggak punya goal gitu kan ya mungkin goalnya cuman yang penting gue meditasi duduk dengan tenang ya bisa berjam-jam bertahan dengan tegak gitu kan apa gitu gimana tuh Romo? Paham, paham. Ya, ini mungkin yang terakhir ya, karena uh, gini. Jadi saya katakan uh, untuk dalam saya belajar dengan Pak Pandit juga udah bertanya, dengan Pak Slamet Rojali juga sudah pernah bertanya, kita sudah pernah diskusi. Diskusi ini memang sudah dapat ya, Romo hanya sharingkan saja. Memang uh, tidak bisa untuk secara langsung yang karena kita masih punya kebodohan batin ini tidak bisa untuk secara langsung untuk gimana ya, untuk tidak marah lah, untuk apalah. Nggak bisa, karena ini bukan diri kita. Paham nggak? Jadi kita marah-marah itu pun bukan diri kita. Dia secara AI lah, ya, robot AI lah. Itu sudah terprogram kita. Kalau ada fenomena yang begini, saya tidak tahan. Kalau dia omongin orang tua saya nggak tahan. Kalau dia omongin saya masih bisa bertahan. Jadi ada sesuatu yang memang sudah terekam. Kita bisa marah-marah juga bisa gitu. Nah, yang marah-marah bisa marah-marah itu karena punya apa? Nah, misalnya dah sini Santi sama Ibu Susi dah. Santi handphonenya hilang. Misalnya ya sorry ya ini hanya perumpamaan aja bukan mengutuk yang ada. Hati-hati justru waspada ya. Hilang di kantor. Nah, uring-uringan tuh. Waduh, data saya belum update, belum ini sangat penting sekali foto-foto dan sebagainya. Wah, jadi pokoknya sangat dia uring-uringan dah, uring-uringan, benci, ya stres, ya bahkan nangis, ya. Nah, sampai rumah pun tidak bisa tidur dan sebagainya. Nah, apakah Ibu Susi Watitan juga ikut-ikutan uring-uringan kayak gitu? Ya enggak lah kan Ya bukan enggak lah. HP Kenapa saya enggak? Karena bukan HP bukan HP aku. saya. Nah, aku kan sang aku itu bukan punyaku, maka saya akan tidak akan menderita. Paham belum? Jadi ini karena kita menganggap aku, Iya. maka menderita terus. Harga diriku, HP ku.
mobilku lecet. Nah, kalau mobilku lecet saya marah-marah, tapi kalau mobil orang lain tidak bukan mobilku, orang lain yang lecet, saya nggak marah-marah. Kan kayak gitu. Nah, inilah yang keroknya kita menganggap ada aku dan melekat terhadap aku itu. Makanya timbullah bisa kesel, marah-marah, misalnya digituin orang marah-marah seperti yang ditanyakan itu. Karena kita udah tertanam komputer prosesor yang kayak gitu. Apa sih namanya? Database. Yes, Database kita database. adalah kalau digituin nggak suka gitu. Nah, suka nggak suka juga sama database, bukan kita ini. Mengapa ada orang cowok tapi dia suka dengan orang yang binaragawan, otot-otot semua. Dia suka ke gym dan dia nafsu di situ timbul. Dari mana ini? Saya pria loh. Nah, kayak gitu. Karena database di kehidupan lampau dia itu wanita ya, wanita, wanita, wanita terus dia lahir. Wanita, wanita terus, terus dia memang ternapsu itu kalau tempel poster ya mungkin di kehidupan lampau suka tempel poster yang berotot semua sampai di atas kamarnya. Semua dilihatin, dibayangin, direnungkan, di apa, difokus ke situ. Itu semua rekaman-rekaman itu akan muncul kalau melihat otot. Paham ya otot ya? Hmm. Begitu dia terlahir, dia bukan bukan pria. Dia kebetulan ada sesuatu karma yang mengkondisikan dia jadi wanita. Nah, begitu dia punya wanita fisik ini, tapi batinnya merespon. Kalau dia melihat satu objek, otot, nah, yang kekar-kekar itu, password itu untuk membuka memori yang dulu, database yang segitu banyak kehidupan lampau, sehingga dia timbul nafsu, padahal dia pria. Nah, ini hanya satu contoh yang banyak sekali sebenarnya. Ya, demikian juga wanita sama. Ya, jadi paham kita ini nggak jangan mengatur dia. Eh, kalau ini diriku jangan jangan tua ya, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau ini diriku, saya perintahkan diriku ini jangan sakit. Nggak bisa juga. Diriku ini cepat tidur. Nggak bisa loh. Jangan coba-coba memancing dia tidur. Tidur itu bukan urusan kita loh sebenarnya. Ya kan, dia bisa tidur dimanapun. Kenapa kita bisa sampai lagi ceramah tidur, lagi dengar pidato tidur, dan lagi nunggu apa tidur, bukan rumah kita kok bisa tertidur, bahkan lagi bawa mobil pun bisa tidur. Nah itu apa punya kita, jadi ini bukan kita ini. Jadi makanya kita merasa ini aku, ini punyaku, ini milikku, ini yang keliru. Makanya kita akan menderita terus. Nah, untuk melihat sang aku itu ya tadi meditasi hingga upacara samadhi baru jernih melihat itu, merekamnya jelas sekali. Dengan kekuatan konsentrasi dan perhatian itu akan merekam lebih jelas daripada kita sekarang tanpa konsentrasi. Maka dilatihlah konsentrasi dan perhatian, itu meditasi untuk melihat. Misalnya kita duduk di kelas waktu belajar matematika fisika, guru menjelaskan. Nah, yang duduk belakang konsentrasinya berkurang. Kenapa? Karena dia banyak halangan, rintangan batin itu loh. Ada orang kepalanya geleng-geleng, ada teman-temannya bencana-bencana, dia akan terganggu konsentrasinya. Nah, kalau duduk yang paling depan, langsung di depan gurunya, dia langsung melihat gitu dan konsentrasi siapa yang lebih merekamnya lebih jelas. Ya tentu yang paling depan kan. Nah, konsentrasi itu penting. Makanya kalau kita sudah konsentrasi, kita merekam sesuatu sangat jelas. Dan rekaman itu sangat murni, bisa menjadi database, menghancurkan kita punya database yang lama itu, yang memandang bahwa ada sang aku itu. Jadi kalau kita udah melihat dengan yang tidak ada aku, sang aku ini mulai hancur nih. Nah, mulai hancur egonya dan memandang, udah mulai menang. Kalau meditasinya makin kuat lagi, udah menang, lama-lama hancurlah sang aku. Makanya sang aku itu kalau sudah hancur, arahat. Saya khususnya arahat. Oh, waduh Rudi terlalu mau jauh nanya ya? nih. Ah, Iya, jelas. silakan Pak Rudi. Iya, terima kasih. Selamat siang Romo, nama budaya. Selamat siang. Nama budaya Pak Rudi ya. Ya, Romo, saya mau diskusi Mbak. Sekarang kan ada beberapa eh, pandangan bahwa meditasi itu ada yang mengatakan nggak perlu lama, cukup Hmm. dalam hitungan 15 menit atau nah. Tapi
menurut saya kan juga eh, apa, mencoba belajar latihan meditasi nih. Kalau cuman Ya. waktunya terlalu singkat, menurut saya sih, apa Hmm. yang saya alamin sendiri ya, itu kayaknya Hmm. kurang kurang bisa dapet gitu loh. Nah, Ya. itu gimana yang kedua? Nah, terus apa Pak? Eh, itu kalau kita latihan bermeditasi itu kan pasti banyak ada rintangan tuh Romo. Sepertinya Hmm. kita coba meditasi antara 40 menit sampai 60 menit atau di 40 menit itu udah pikirannya udah kemana-mana, rasanya cepat aja bunyi bel atau gimana apa terus pikiran mulai mulai apa sudah kemana-mana pengen cepat selesai. Nah, cara mengatasinya gimana Romo? Ada tip nggak? Oh, ya baik, baik. Terima kasih baru di pertanyaannya. Ya, ini sudah keluar dari instruksi lagi. Kalau kita punya harapan ingin cepat-cepat keluar, itu memang sudah kita kurang terlatih aja lah. Ada lagu, aku tak biasa. Hmm. Ya, aku tak biasa aja sebenarnya. Ini kalau dibiasain meditasi, udah nggak ada kepikiran keluar itu. Karena kita udah biasakan, refleksnya udah mantep nih. Biasa untuk menerima apa adanya latihan. Makanya dari 10 menit, 15 menit, 20 menit, 1 jam, ya terus menerus. Nanti makin lama kita makin bisa eh, adaptasi lah ibaratnya. Ya, kita bisa karena terbiasa saja. Makanya ada lagu yang supaya saya ingat terus, ini hanya aku tak biasa aja. Ya, jadi jadi itu aja jawabannya sebenarnya, hanya aku tak biasa aja itu solusinya. Jadi instruksi diikutin. Tapi kalau kita memang sudah kacau terus, ingat kita merekam kacau. Ya, jangan dibiarin terus. Maksudnya ketika kita sakit, gelisah, bertahan terus, wah gengsi nih, jangan dong, masa goyang nih temen sebelah gua nanti tahu nih, malu nih. Ya kan, masa gua kalah sama orang tua, gini, 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 gini. Jangan, itu namanya merekam kebencian. Nah, jadi kalau kita makin kayak gini, kita rekam database kita kebencian, maka latihan meditasinya ngaco. Makin lama jago marah-marah. Dulu nggak pernah banting handphone, sekarang banting handphone. Lebih parah lagi kemarahannya kan. Ya, ya, ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi baru hanya ingat aja lah, aku tak biasa saja. Kalau ingat lagu itu, kita ingat kembali materi, aku tak biasa saja. Biasain lagi, meditasi, latihan. Makanya perlu latihan terus. Teman-temannya juga perlu yang memang mau melatih diri. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang tidak melatih diri, maka kita latihan seperti teman-teman yang lain. Latihan apa? Latihan loba dosa moha lebih banyak, ya. Memang kelihatannya baik ya, teman baik. Iya memang, tapi teman baiknya ngajak kita, gue bayarin dong, yuk itu yuk. Sampai apa ya, klub malam yo, dan bukan nggak boleh ya, tapi kita lihat kalau kita di situ rekam apa, ya. Nah, merekam apa? Baik, dia bilang, waduh, aku lagi mepet, ekonomi kurang bagus, gue bayarin deh. Wah, minum-minuman keras, buka table, apa-apa, nyanyi-nyanyi, atau nah itu karaoke dan sebagainya. Ya kita jadi ngerekam itulah, ya. Jadi itu memang teman baik, dibilang dalam hal duniawi memang baik, dia murah hati, tetapi bukan Kalyanamita. Kalyanamita itu mendorong kita mengarah ke nibana lain. Dia bilang, jangan deh, ya ingat usia kita, usia kapanpun bisa mati loh kita loh, kapanpun bisa mati. Jangan sia-siakan waktu lagi deh. Mari kita latihan meditasi aja ya. Nanti paling kita makan minum biasa aja ya, ngomongin diskusi dhamma terus ujung-ujungnya. Nah, kalau kita terus bergaul dengan yang seperti itu, kemajuan kita cepat. Tapi kalau kita salah bergaul, ya kita kembali bersama teman-teman yang itu lahir kembali punya urusannya. Ya, jadi saya rasa demikian ya, yang bisa Romo sampaikan. Ya, Romo, Terima Oke, kasih makasih Romo. banget nih. Ini cuman waktunya nih, Romo. Kita ya juga harus waktunya, balik kantor ya. Romo Ya, boleh ya, minta ya. pelimpahan jasa, Romo, untuk menutup Oh ya, pertemuan hari baik, ini. baik. Ya, silakan. Baiklah Bapak Ibu, teman sedama semuanya, mari kita pejamkan mata, kita limpahkan jasa kebaikan kita kepada semua makhluk hidup. Ya. Mari kondisikan batin kita konsentrasi dengan penuh perhatian, dengan hati yang berbahagia. Sebelumnya kita mengagungkan, memuja Sang Buddha. Sang Buddha, Sang Bagawa, Guru Junjungan, Sang Tathagata yang terbijaksana, Sang Sujata yang terbahagia, para Dewa Bodhisatta,
yang Maha Baik, kami semuanya hari ini melakukan perbuatan baik dari pagi hingga sore ini. Semoga hasil karma baik yang kami lakukan pada hari ini juga semuanya semoga mengkondisikan kami semua merealisasi nibbana dalam kehidupan ini. Hasil karma baik yang kami lakukan pada hari ini juga semuanya dengan bermeditasi dan mendengarkan dhamma, semua karma baik ini kami limpahkan kepada kedua orang tua kami, kepada kedua orang tua kami yang di kehidupan ini maupun di kehidupan yang lampau yang tak terhitung banyaknya. Semoga mereka bisa hidup bahagia, mencapai nibbana juga dalam kehidupannya. Hasil karma baik yang kami lakukan pada hari ini juga semuanya kami limpahkan kepada semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang terlahir di alam bahagia maupun yang terlahir di alam penderitaan. Semoga mereka semuanya juga bisa terkondisi merealisasi nibbana dalam kehidupannya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian sharing Dhamma pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oh, budaya. Makasih Ya, Romo. Ah, Namo Bro, Buddhaya, terima ini. kasih demikian Romo. acara Perbudi Makasih hari ya. ini ya. Romo pamit Saya ya. Iya, atas bagus. nama Ya. Perbudi mengucapkan terima kasih kepada Romo Alimin ya sudah membimbing kita hari ini. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada teman-teman semua, terima kasih sudah mensupport acara Perbudi. Mohon bantuannya untuk mengirim link Perbudi ya yang YouTube ya. Tolong dikirim ke teman-teman yang lain agar bisa sama-sama menikmati sharing hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Izin live ya. Makasih. Izin Ya, live makasih. ya. Mohon maaf apabila Ya. ada kesalahan. Terima kasih, Susi.